Jadi kita salut juga loh sama Koer ya. Belum tentu ada mantan suami yang seperti itu loh. Bener nggak teman-teman? Ya kan? Nah jadi ya apa namanya, kita tetap doakanlah yang terbaik. Polemik pemilikan dan renovasi rumah di kawasan Cilandak antara Ruben Onsu dan Sarwendah kini semakin menemukan titik terang di mata publik. Kuasa hukum Ruben, Minola Sebayang, membongkar fakta bahwa seluruh pengerjaan proyek hunian mewah tersebut dikerjakan oleh pihak keluarga Sarwendah. Ayah kandung Sarwendah diketahui bertindak langsung sebagai kontraktor utama yang memimpin seluruh proses pembangunan ulang rumah tua yang telah dibeli Ruben. Meskipun dikerjakan pihak mantan mertua, seluruh biaya pembiayaan renovasi terbukti murni berasal dari hasil keringat dan kerja keras Ruben Onsu sendiri. Ruben rutin melakukan transfer sebesar Rp250 juta sebanyak 46 kali ke rekening ayah Sarwendah. Total dana yang digelontorkan mencapai Rp11,1 miliar guna melunasi pembayaran kontraktor agar tidak terjadi simpang siur. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Tuh, kalian sudah dengar ikan pesut itu? Suruh si U makan buah. Kata si U sih kan belum dikupas sama si Putri. Harga buah yang ditanggung si Ruben itu tuh setiap bulan itu 7 juta. Lalu upung-upung, Eda bilang, nggak pernah dikasih makan di Sarwendah, nggak pernah dibiayain Sarwendah. Aduh, jangan nonton pakai lutut. Nonton tuh pakai mata, diresap ke otak, lalu masuk ke hati. Kalau kalian nonton hanya pakai dengkul, pakai lutut saja, ya nggak ada yang kalian tahu, kayak gitu loh, ya. Itu buah yang dimakan sama si yuk kalian tuh dari Ruben, dari Onsu. Fakta loh itu, bukan hoax ini, fakta. Bayangkan kalau kita beli buah 7 juta sebulan, bukan setahun loh ya, 7 juta sebulan, ayo. Coba, sampai muntah-muntah nggak tuh makan buah? Sampai busuk-busuk nggak tuh buah dibeli? Ya kan? Oh no, perhatian betul. Suruh Sio makan buah, belum makan buah hari ini. Cih, dari uangnya orang, belaga menghina, bilang Saya kemarin melihat VT-nya pengacara Koer ya, dan dia di situ menceritakan mengenai peminjaman rumah tersebut ke bank ya senilai 10M ya, dan uang 10M itu kok Ruben tidak menikmati loh ya. Jadi betul-betul uang itu untuk pembangunan rumah tersebut ya. Dan juga pengacaranya Koer juga menceritakan bagaimana setiap bulan Koer itu mentransfer 250 juta kepada ayahnya Cici SW ya, karena kan kebetulan ayahnya Cici SW itu kontraktor pembangunan rumah tersebut ya, sampai 41 kali ya. Jadi kalau di total semuanya itu 11 miliar plus ya. Nah, jadi di sini kita bisa lihat bagaimana Koer itu berjuang ya untuk pembangunan rumah tersebut ya. Dan juga Koer bukan hanya mentransfer uang untuk rumah itu aja, belum lagi uang bulanan ya untuk anak-anaknya ya, yang seperti kita sudah ketahui Koer mentransfer 200 juta lebih ya, untuk keperluan macam-macam lah, ada tulisannya ya, yang semua kita juga sudah tahu ya. Nah, berarti Koer itu benar-benar seorang ayah yang baik ya, seorang mantan suami yang baik, yang masih peduli ya untuk kebutuhan mantan istri dan juga kedua anaknya ya. Waktu itu sih memang Onyo masih tinggal, tapi sekarang sudah tinggal dengan Koer ya, masih tetap ditransfer ya. Cuma karena ada masalah Cici SW tidak memberikan waktu dan ruang untuk Koer bertemu anak-anaknya, makanya terjadilah Koer itu menyetop biaya untuk anak-anaknya tiap bulan. Sudah 6 bulan ya di stop oleh Koer ya. Nah, jadi sekali lagi kita bisa lihat bagaimana kebaikan Koer
terhadap mantan istri dan juga tanggung jawabnya sebagai seorang ayah kepada anak-anaknya ya. Jadi kita salut juga loh sama Koer ya. Belum tentu ada mantan suami yang seperti itu loh. Bener nggak teman-teman? Ya kan? Nah jadi ya kita tetap doakanlah yang terbaik untuk Koer dan semoga dia bisa mendapatkan hak asuh anak-anaknya ya. Karena saya percaya kalau hak asuh anak-anak itu di tangan Ruben, itu akan menjadi yang terbaik buat anak-anaknya ya. Oke teman-teman, bye-bye. Lama-lama gue kasihan banget sama SW, ya kan? Maksud gue kenapa kasihan? Seorang anak ya kayak dia juga lah ya. Kayak dia juga gue rasa. Anaknya gak boleh ketemu bapaknya. Bukan anaknya ya, salah ngomong gue kali ya. Bapaknya gak boleh ketemu anaknya dengan alasannya yang bejibun gitu kan. Terus sekarang dia kelimpungan nih, mantannya mau ambil alih anaknya. Bengep-bengep mata dia kan, nangis. Lu sih barat kata tuh mantan lu ya kan, yang lu katain itu, maksud gua gini dah, lu jangan katain dia seperti mulut perempuan. Dibuktiin beneran sama dia kayak perempuan kan mulutnya, gacor banget mulutnya. Dipanggil podcast sana sini, gacor tuh mulut. Yang dia gacorin apa? Ngejelekin lu, seolah-olah ya lu tuh mantan dia sekian tahun nikah sama dia tuh nggak ada positifnya acan, nggak ada kebaikan lu. Lu juga gitu ya kan, lu mau manas-manasin dia boleh, kalau kata gua mah lu kan jendes gitu, ketahuan gatelnya gitu, nggak apa-apa ya kan. Kalau lu gatel nggak apa-apa, tapi jangan anak lu diikutin. Boleh lu cemburuin dia buat dia panas sama tuh berondong, boleh. Tapi gue pengen tanya tuh berondong keparat kemana? Masih tetap dia tebar pesona, masih tetap nggak dia setia sama lu? Atau dia kerja gitu buat support lu cari pengacara yang sekelas si bapak ini, banyak diamond kan? Tuh gua pengen tanya, adek lu yang mulutnya gacor juga kemana kan? Kasihan sama lu karena apa? Udah bapak nggak ada ya kan? Mungkin juga duit nggak ada, sewa sana sini pengacara, apa sih, ke pengadilan, ke apa sih, itu kan butuh duit juga nggak sih lu? Makanya kalau itu akal ini dipakai lah. Lu kan lulusan Shanghai, Taiwan, itulah gua mah ya kan, karena gua nggak ngefans sama lu jadi gua nggak ngikutin lu gitu, nggak ngikutin lu apa gitu, paling FYP di gue bodo amat gitu kan. Sekarang rasain deh buat lu, gua beli ibarat kata mantan lu gini nih, lu jual gua beli, nah rasain nggak lu sekarang? Begitu lu nih aneh, bapaknya yang ngebiayain ke sekolahan, nolaki berondong lu seperti jadi satpam, padahal sama bapaknya sendiri takut diculik. Kalau diculik sama bapaknya nggak apa-apa lah ya kan, menurut gue. Tapi kalau mau orang lain salah ya gue minta maaf. Maksud gue lu jangan aneh gitu, bapaknya sendiri ketemu anaknya lu sediain situ berondong keparat itu buat jagain orang sama bapaknya sendiri. Rasain lu sekarang kekuatan terbesar lu cuma di doa lu dah ya. Oke, halo semuanya. Jadi kali ini saya mau angkat bicara tentang perseteruan antara Ruben Onsu dan Sarwenda. Nah, jadi sebenarnya sebelumnya saya nggak ikut campur sih masalah mereka gitu ya, masalah rumah tangga mereka, karena itu bukan hak saya gitu loh. Cuman karena sekarang itu lagi memanas, lagi viral, jadi saya gimana sebagai melihat kejadian ini jadi gimana gitu loh. Apalagi sekarang sidang perdananya itu perebutan hak asuh. Nah, kepada semua maksud saya kepada semua netizen, kalian itu jangan menjadi provokasi buat keluarga mereka. Harusnya kalian itu menjadi penengah. Kalau menurut saya, hak asuh itu harusnya jatuh di tangan Sarwenda, ibunya. Kenapa? Ibu lebih tahu apa kebutuhan anaknya. Lagian bukan mereka itu, anak-anaknya itu bukan bola yang di over sana over sini. Kasihan. Takutnya nanti mental mereka rusak. Kenapa begini ya? Kenapa begitu ya? Ibu saya kenapa ya? Ayah saya kenapa? Gitu. Mau itu si ROK pemenangnya
jadi ayahnya jadi perebut hak asuh, mau gimana pun itu tepatnya itu hak asuh itu cocoknya jadi Sarwenda karena dia ibunya, dia lebih tahu apa kebutuhan anaknya. Bukan masalah tentang kepercayaannya karena RO sekarang pindah agama gitu kan. Enggak, bukan itu. Mentalnya itu loh. Mereka itu masih anak-anak. Lagian selama ini kan mereka kan udah nyaman sama ibunya. Kalau memang Ruben Onsu mau bertanggung jawab, dia mau nyaman sama ibunya, ya udah it's okay, silakan aja, tinggal dibiayain aja kok. Lagian toh kok suatu saat anaknya pasti nyariin dia gitu loh. Ayah saya di mana? Ayah saya siapa? Ya nggak mungkin dong diabaikan. Kalian pemikirannya itu terlalu sempit, iya kan? Bener nggak sih? Nah jadi kalau bisa nggak usah memprovokasi keluarga mereka. Walau kalian itu fansnya Ruben Onsu atau fansnya Sarwenda, gak usah terlalu ini deh, kasihan merekanya. Kita itu manusia, kita itu tidak pernah lepas dari kesalahan kok. Emang manusia itu hidupnya benar terus. Dan karena satu kesalahan dia dihujat, dia itu juga manusia. Kalian mikir gak sih? Aduh, heran deh sama deterjen sekarang. Ya kalau menurut saya ya, mending ya kasih aja anaknya itu ke Sarwenda, nafkahi udah, bukannya fansnya Sarwenda saya. Kasihan nanti merekanya.